Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dinina. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, para pendengar setia dari podcast kolaborasi pergerakan PCPMI Pergisewu. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping kanan dan kiri saya sahabat dari Tulang Bawang, Ketua Umum PCPMI Tulang Bawang, sahabat Ozin Pamungkas. Selamat datang di Kabupaten Pergisewu. ya, terima kasih Ketua Umum. Kemudian di samping kiri saya ada Ketua Cabang PCPMI Lampung Tengah, sahabat Boy, yang sapaan akrabnya Boy, tapi aslinya adalah Muhammad Ahmad Boymin. Selamat datang Tum di Kabupaten Pergisewu. Baik, langsung saja sahabat-sahabat, pada kesempatan ini karena kehadiran ketua-ketua cabang yang awalnya silaturahim ke pengurus cabang PMI Pergisewu, tapi sangat disayangkan apabila tidak ngobrol santai, kita ajak untuk berbincang tentang kepribadian ketua cabang maupun gerakan-gerakan di cabang masing-masing, dan juga ini akan menjadi momen yang diabadikan sampai kapanpun, tetap bisa dilihat oleh generasi ke generasi maupun untuk kami yang hari ini menjabat sebagai ketua cabang untuk melihat bagaimana dulu kita berjuang gitu kan. Iya. Oke, langsung saja sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana sih kondisi kaderisasi di masing-masing pengurus cabang, di masing-masing cabang, baik di Pergisewu, kemudian di Tulang Bawang dan di Lampung Tengah. Dampak dari pandemi ini berkaitan dengan kaderisasi itu seperti apa. Tapi sebelum kita berbicara tentang kondisi dari cabang masing-masing, terlebih dahulu ya kita ngobrol santai dulu tuh ya. Tumboy ini yang dituakan. Kita ini paling muda yo, di antara ketiganya yang dituakan Tumboy, gitu Boy. Ya. Tumboy ini Mapaba tahun berapa tuh? Mapaba tahun 2015. Tahun 2015 Mapaba. 15 Mapaba. Kalau ketemu sih? Kalau saya 2016 Mapaba. Seangkatan kita tuh. Ya. 2016. Beda. Memang sudah tepat ya disampaikan di awal. udah pas ya, yang paling tua itu Tumboy. Tumboy dan juga Tumozin ketika berproses dari Mapaba sampai dengan hari ini menjabat sebagai ketua cabang, tentu lika-liku dalam berorganisasi itu pasti ada. Dinamika dari tingkatan rayon, komisariat itu kan pasti ada. Bahkan ketika menjadi pengurus cabang pasti ada dinamika yang terjadi. Pernah nggak satu titik ada rasa mau berhenti aja nih di PMI, udah nggak kuat kok jadi begini gitu? Pernah nggak di masa-masa seperti itu tuh? Temuin dulu. Pernah nggak merasa di satu titik pengen berhenti ber-PMI? Iya. Jadi kalau berbicara di titik itu mungkin saya awali dengan cerita mungkin awal kenal PMI kemudian sampai hari ini. Jadi saya dulu ber-PMI itu merupakan angkatan awal di komisariat di kampus kami di Universitas Medopa Tulang Bawang. Jadi saya merupakan angkatan pertama yang diadakan Mapaba di kampus gitu. Jadi apa ya, awalnya memang ketika berbicara PMI, jadi PMI berkembang ini kan pasti patronnya adalah generasi awal gitu. Nah jadi itu adalah awal bagaimana kami lah bareng-bareng di komisariat itu bagaimana bisa membesarkan PMI di lingkup komisariat gitu. Nah mungkin ketika perjalanan itu dulu awalnya kami memang merintis dari awal bagaimana PMI itu bisa berkembang di kampus kami. Mungkin ada di level kita kan terstruktural. Dulunya saya menjadi pertama kali di struktural itu sebagai ketua 1 di komisariat, ketua 1, kemudian ada ketua komisariat di situ. Nah mungkin pernah ada di titik apa ya, pernah hampir menyerah gitu. Hampir menyerah karena situasi yang memang apa ya,
bukan dari faktor internal PMI-nya, jadi dari faktor eksternal. Karena waktu itu pernah akan pindah kampus tuh, jadi ceritanya pernah akan pindah kampus, ini mau dipindahkan jadi beban kan di situ. Nah kebetulan juga pas waktu akan dipindahkan kampus itu saya terpilih sebagai ketua komisariat. Gitu. Tahun 2000 berapa? 2017. Satu tahun menjelang, ya menjelang itu terpilih menjadi ketua komisariat. Nah di situ ada apa ya? Kayaknya saya selama berproses ini cuma-cuma gitu loh. Jadi ketika nanti saya pindah, saya selama berproses sia-sia dong. Nah itu mungkin titik terendah saya ketika kegalauan saya lah meninggalkan PMI mungkin di situ. Nah tapi yang membuat titik berat saya harus tetap tinggal di Tulang Bawang itu pada waktu itu saya sudah terpilih sebagai ketua komisariat. Gitu. Jadi alhamdulillah itu menjadi sebuah dorongan lah gitu. Nah mungkin itu sih titik terendah saya ya ketika berada di fase terendah mungkin di PMI. Dengan merasa titik terendah itu hampir berhenti bergerak ya. Memang kalau untuk meninggalkan PMI mundur ya terlalu sadis lah ya. Jadi berhenti bergerak karena ada salah satu faktor segala macamnya. Lantas setelah itu apa yang dilakukan tuh? Iya, jadi kemudian karena tetap berlanjut ya, artinya saya punya amanah untuk memimpin sahabat-sahabat di komisariat. Kemudian memang kami adalah generasi awal, saya merupakan ketua komisariat yang kedua karena waktu awal struktural saya ketua satu. Nah, kemudian saya jadi ketua komisariat. Ya saya berupaya lah di situ banyak, artinya saya mencoba untuk hal-hal baru di komisariat. Bagaimana menciptakan basis terbanyak di komisariat yang ada di sana di Tulang Bawang. Kemudian memunculkan kader-kader yang memang berkualitas lah dan bisa didistribusikan di kepengurusan internal di kampus, baik itu BEM, UKM. Itu kita upayakan untuk seperti itu gitu, ketika menjadi pengurus komisariat pada waktu itu, khususnya menjadi ketua komisariat. Kalau Tumboy sendiri pernah nggak tuh fase titik terendah Tumboy ini sampai pengen berhenti bergerak, berhenti berproses di PMI? Pernah. Level komisariat tapi sudah menjadi pengurus cabang? Masih di level komisariat. Itu malah saya cerita juga tadi Tum Ojin juga sudah cerita, saya sudah coba mengulas cerita saya juga. Jadi awal November itu 2015, kemudian angkatan saya itu kurang lebih ada Mapapa itu 15-an. 15 orang. Dari 15 orang itu kita kan berbeda kampus. Dari berbeda kampus dan awalnya juga masuk ke PMI juga kita nggak tahu mau ngapain. Iya. Awalnya itu sedikit cerita, jadi dikabarin teman mau ikut nggak? Ini lembaran ada berusul. Datang besok ke lokasi ini gitu ya. Diajakin ke sana, akhirnya udah satu malam dia ngajakin itu kabur teman saya dua. Jadi saya terjebak sampai hari terakhir. Mana aku nggak pulang-pulang teman saya ini. Oke, akhirnya apa ikuti. Dari situ setengah tahun tuh ya, kok nggak klik ya di sini. Apa ini? Tapi tetap aja jalan terus. Sempet saya juga itu menghilang. Sempat menghilang. Tapi nggak meninggal. Tapi itu pasca Mapaba. Ya kan? Sempet menghilang. Habis itu cuman muncul hilang itu aja sebenarnya. Pada tahun 2018 itu aktif kembali. 2018 aktif kembali. Habis itu kita masuk ke pengurusan komisariat dengan susunan struktur teman-teman yang seangkatan. Dari situ menemukan klik bahwasanya teman-teman saya aja ini nggak mau berhenti berproses. Coba saya ikutin alurnya, ya. Ikutin prosesnya. Ingat lagi waktu pembayatan, kata-kata yang diucapkan apa untuk tanggung jawabnya. Dari situ saya mikir, saya ini punya tanggung jawab, nggak bisa serta merta meninggalkan PMI. Alasan saya itu nggak ada yang ibaratnya harus keluar, itu nggak ada alasan. Akhirnya proses lagi.
dilalahnya teman-teman saya itu satu angkatan itu sampai hari ini tuh masih support dari situ ketemu. Kalau untuk waktu di pengurus cabang udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Kalau cuma dinamika kali-kaliku iya, tapi kalau meninggalkan letih itu udah nggak ada. Ya biasanya yang terjadi ketika kita masih baru apa Iya. awal-awal kan masih bingung untuk menentukan arah organisasi ini apa kayak mana, kan kita masih bingung. Jadi ya sekedar ikut aja, ada kajian ikut gitu-gitu aja kan pertama. Oke, jadi pernah lah tuh ya ada pada posisi titik itu. Kemudian setelah itu ini sampai dengan hari ini kita jadi ketua cabang, ya kan? Pasti ada motivasi ini pengen jadi ketua cabang biasanya tuh ya, pengen jadi sesuatu itu karena adanya kegelisahan. Wah ini gak selesai nih kalau bukan saya mimpin, ya kan kira-kira begitu. Gak selesai nih kalau bukan saya mimpin, kira-kira gitu. Itu ada motivasi dari internal sendiri, memang ada hasrat jiwa kepemimpinan dari SD, SMP, SMA, jadi sosok pemimpin seringnya. Dan ketika berorganisasi saya harus jadi pemimpin gitu kan, atau karena ada lain satu hal gitu kan, ada permasalahan di tatanan komisariat maupun di pengurus cabang. Sepertinya ini saya harus jadi ketua cabang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di cabang masing-masing, kira-kira kan begitu. Tadi Tumboy kan udah, pertama dari Tumboy dulu, sekarang dari Tumboy. Gimana Tumboy? Kira-kira apa yang memotivasi Ketumboy ini untuk menjadi ketua cabang PMI Lampung Tengah? Saya jawab simpel aja ya. Sebenarnya yang memotivasi itu gara-garanya ini tuh, awalnya sering ini kan disuruh jadi kayak MC ya kan, kayak kumpulan gitu kan, bertantangan ini kan, mau di depan ya kan. Kayaknya dalam hati saya itu berpikir gak ada juga ini jadi ketua. Iya. Ya. Dalam hati tersirat gitu ya. Gak ada juga bisa dia berproses berbentuk ya. Iya. Dari situ sederhananya dari situ termotivasi dari situ, akhirnya waktu pas ada pemilihan itu pas kolom percap kita menetapkan kita menjadi Ketua cabang. cabang. Luar biasa. Sederhana itu. Sederhana ya. Berawal sering jadi MC, ketua pelaksana. Iya. Jadi di depan ini kayaknya enak ya dia. Akhirnya jadi ketua cabang supaya sering di depan gitu tuh. Tumazin gimana tuh yang memotivasi jadi ketua cabang? Kalau saya banyak faktor sih. Banyak banget ya di faktor yang apa ya? Tentunya pertama sih dari dorongan besar pribadi ya, pertama pribadi. Karena ini saya punya pegangan, artinya punya apa ya, sesuatu hal yang ingin saya ciptakan. Artinya ketika orang melihat saya itu melihat oh si Ozin gitu, bukan karena background keluarga, oh karena ibunya atau karena kakaknya gitu, tidak. Tetapi bukan berarti saya tidak bangga dengan apa artinya melihat Ozin ini dari background keluarga atau dari yang lain. Tapi saya coba untuk apa ya, orang mengenal sosok Ozin ini ya dari Ozinnya, dari kualitas kita gitu, artinya begitu. Nah, mungkin salah satu faktor pendorong yang memang dari internal diri saya begitu. Jadi ketika memang berada di dalam suatu wadah, ya kita harus berkhidmat tanpa batas gitu. Itu salah satu dorongan yang memang dari faktor diri gitu. Nah, kalau dari faktor PMI itu sendiri, dari struktural itu sendiri, ya memang dorongan dari sahabat-sahabat yang dari komisariat, dari sahabat-sahabat seangkatan lah memang. Karena berbicara PCPMI Tulang Bawang itu saya merupakan ketua cabang pertama yang lahir dari komisariat gitu. Jadi memang dorongan dari sahabat-sahabat juga, kemudian memang kita harus memunculkan seseorang dari komisariat yang memang harus bisa memberikan kontribusi lebih, artinya begitu. Tapi bukan berarti kita memunculkan yang tidak, artinya kita coba mencoba untuk di posisi pengurus cabang, tetapi agar bisa bermaslahat untuk semua komisariat. Ya, itu sih mungkin faktor yang memang mendorong sebagai ketua cabang pada waktu itu. Pasti ada dorongan-dorongan motivasi sendiri tuh ya. Oke. Kalau saya cerita lagi dikit ya. Kalau saya untuk memotivasi itu, pikir saya begini tuh, selain dari kondisi PMI di Pringsewu, ada sisi hal lain
saya melihat dari ketua cabang pertama sampai dengan yang kemarin Ketum Ridho, itu di zaman ketua cabang yang pertama, giliran ditanya siapa coba sekumnya zaman ketua pertama, nggak ada yang kenal. Coba sebutin 3 pengurus ya kan di pengurusan cabang zamannya ketua cabang pertama, susah mengingat. Tapi kalau ketua cabang, insya Allah nyampe hari ini pun mereka tahu, yang baru apa aja tahu siapa ketua cabang pertama, kedua, sampai dengan yang menjabat hari ini kan tahu. Nah saya pikir kalau nggak jadi ketua cabang nih 2-3 tahun nggak ada yang kenal lagi dengan Yobi Aprijal, kan begitu kira-kira tuh. Nah itu. Kemudian yang kedua selain itu dari kaderisasi pasti ada problem di masalah di cabang masing-masing tentang kaderisasi. Nah oleh karena itu kita menyambung ke kaderisasi karena di prolog awal kita berbicara tentang kondisi kaderisasi di cabang masing-masing karena dampak pandemi itu, karena dampak pandemi. Kira-kira di tulang bawang kita gantian aja ya, dari sini ya kan. Nah, tapi saya kayaknya sakit leher di kiri kanan tuh. Oke, dari Tumazin dulu nih. Proses kaderisasi di cabang tulang bawang sebelum dan sesudah pandemi ada efeknya nggak tuh? Ada kekurangan, kemudian kekurangan dan kelebihan lah dari pasca dampak pandemi itu selama 2 tahun. Ya, jadi ketika berbicara pandemi tentunya berpengaruh ya dalam konteks kaderisasi. Tetapi berbicara kaderisasi di tulang bawang mungkin agak sedikit berbeda ya dengan sahabat-sahabat yang berada di cabang-cabang lain. Karena memang secara secara geografis cabang tulang bawang ini kan membawahi 3 wilayah kabupaten. Jadi sedikit berbeda lah ya dengan sahabat-sahabat mungkin. Jadi di Kabupaten Tulang Bawang khususnya, kemudian di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Suji. Dan memang ketika saya jadi ketua cabang mungkin sudah fase normal pandemi itu. Udah normalisasi sudah belum? Jadi 2000 berapa kita tuh? 2021. Nah, udah akhir lah, udah akhir. Iya, jadi sudah melewati fase yang memang terpuruknya di kala pandemi lah gitu. Jadi dari pandemi kemudian di fase normal gitu. Nah, mungkin berbicara itu ketika cabang tulang bawang mungkin kendalanya tuh di jangkauan wilayah sih menurut kami. Jadi tidak berpengaruh ketika ada pertemuan itu tidak, karena jangkauan wilayah mungkin jauh, itu yang menjadi salah satu faktor penghambat lah di bidang kaderisasi kami. Karena pas sebelum saya sebagai ketua cabang itu di cabang tulang bawang hanya ada 3 komisariat yang memang letaknya di masing-masing kabupaten itu satu, dan pasca terpilihnya saya kemudian terbentuknya 2 komisariat baru di wilayah Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Nah, alhamdulillah juga pasca terpilihnya saya di semua komisariat lah secara kaderisasi dari jenjang Mapaba, kemudian SIG mungkin di ranah komisariat itu masih berjalan. Mungkin kendalanya yaitu tadi berbicara pengawalan kami sebagai pengurus cabang, mungkin kendala terberatnya adalah jarak. Nah, mungkin itu sih karena dari kami sekretariat cabang sampai menuju ke sekretariat komisariat masing-masing itu bisa menempuh jarak ya mungkin terdekatnya 1 jam lah. Kalau berbicara yang daerah Suji Tulang Bawang Barat bisa 2 jam 3 jam di perjalanan. Itu sih mungkin salah satunya. Mungkin kalau kendala lagi ya di masa pandemi menuju normal itu yang mungkin karena kebiasaan mahasiswa ya ketika waktu pandemi itu di rumah, itu salah satu kendala mungkin ketika mengumpulkan karena kan mereka harus dari jarak ke rumah juga sekretariatan agak jauh. Nah, berbeda lah ya mungkin di cabang perisai kan banyak kos ataupun dekat dari wilayah kampus. Nah itulah ritme dinamika kaderisasi kami di sana seperti itu. Ada baik buruknya tuh kayaknya tuh. Dampak positifnya kurang lebih karena jarak jauh 3 kabupaten, karena pandemi ada Zoom ya kan, ada Google Meet, akhirnya mereka sudah terbiasa. Yang dulunya siap ada pertemuan berangkat, tapi kalau udah terlalu nyaman selama 2 tahun, ini bisa Zoom aja kan, bisa Zoom, tidak menghambat, tapi menghambatnya itu ketika ada pertemuan, mereka sudah kan nyaman tuh ya. Itu menjadi hambatan. Tapi ketika mungkin digelarnya kelas online gitu mungkin ada kendala lagi tuh sinyal gitu. Itu salah satu kendala lagi gitu. Jadi kita bagaimana memformulasikan dalam kemarin ketika fase pandemi itu untuk
untuk bagaimana bisa apa ya memaksimalkan proses kaderisasi di ranah komisariat. Gitu sih. Di Tumbuh sendiri tuh pasca pandemi dengan sebelum pandemi ada perbedaan apa enggak? Kalau bilang mudah sendiri, sebenarnya kalau untuk nanggepin pandemi dan pasca dan sudah itu tidak ada ini masalah, karena mayoritas di Lampung Tengah sendiri itu kan biasanya pondok pesantren. Terus kemudian mereka rumah dia orang nggak kos, jadi jalurnya itu PB pulang pergi. Gitu kan. Jadi terkait ngomongin pandemi kemarin itu kendalanya cuma di bagian waktu harus apa itu waktu itu harus sesuai Zona? bukan zona. Jadi harus pakai masker apa sih? Oh, Protokol kesehatan. Ya itu protokol kesehatan. Kalau untuk kendala-kendala kaderisasi nggak ada. Paling cuma jarak tempuh tadi. Kalau di wilayah Tulang Bawang sendiri tadi 3 kabupaten, kalau kita 1 kabupaten, namun jarak komisariat 1 ke komisariat lain bisa menempuh 2-3 jam. Masya Allah. Yang paling enak periksa berarti itu Mbak. Iya. Periksa itu sekali lewat aja udah 3 komisariat itu. Belum lagi ditambah jalur jalannya, Iya. luar biasa di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Iya. Saya pernah dengar kayaknya tuh apa 1000 lubang jalan. Iya. 1000 lubang. 1000 lubang, jalan 1000 lubang. Jadi tidak begitu pengaruh tuh Tidak ya. begitu pengaruh. Kaderisasi tetap berjalan. Seberapa penting kaderisasi dan seberapa fokus ketua cabang ini kepada kaderisasi, mengawal proses kaderisasi dan juga sampai dengan ya PR kita kan tidak hanya memapakan tuh ya, Iya. tapi bagaimana proses pengawalan untuk terus berproses dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah, ya kan, dari mulai pasca mapaba sampai jadi pengurusan cabang dan besar dari pengurusan cabang, kan PR kita di situ sebetulnya, ya kan. Nah jadi untuk kaderisasi ini seberapa penting bagi ketua-ketua cabang ini dan berapa persen program-program cabang ini ke kaderisasi dan ke yang lain gitu, ke kaderisasinya berapa persen tuh? Seberapa penting, kemudian berapa persen ke kaderisasi program-program cabang dari Tulang Bawang? Saya dulu nih. Nah, itu maksudnya dulu ya. Jadi kalau berbicara kaderisasi tentunya berbicara jantung ya jantung. Nah karena berbicara kaderisasi tentunya ujung tombak kaderisasi itu berada di wilayah komisariat ya kalau di cabang Tulang Bawang. Nah sejauh ini pengawalan kami sejauh kepengurusan dari 2021 hingga saat ini untuk kaderisasi khususnya di ranah komisariat, alhamdulillah berbicara kuantitas dulu, berbicara kuantitas di masing-masing komisariat tentunya ya ada naik turun sih, karena memang sudah beberapa kali juga di ranah komisariat, sudah 2 kali lah mungkin di jenjang kami di setiap komisariat itu. Mungkin ada naik ada turun tapi tidak signifikan, artinya berada di apa ya, di angka aman lah di wilayah komisariat, karena dari mungkin 100% jumlah mahasiswa yang ada di kampus tersebut 80% lah bisa kita ambil dari basis yang ada di kampus di Tulang Bawang, karena memang jumlah mahasiswa di sana tidak mungkin sebanyak mahasiswa di Pringsewu lah gitu. Nah, gitu. Nah kemudian karena memang di Tulang Bawang juga ada 2 komisariat yang baru ya, di komisariat persiapan. Ya alhamdulillah sampai hari ini juga kita pengawalan dari awal, kita merekrut sahabat-sahabat, kemudian mengapabakan, kemudian membuat struktur di 2 komisariat yang baru, dan alhamdulillah hari ini sudah mampu melaksanakan kaderisasi mapaba secara mandiri begitu. Nah kemudian mungkin sampai hari ini pengawalan kita selain daripada komisariat yang definitif itu kita adakan pelatihan kader dasar yang memang kegiatan itu secara rutin di level kepengurusan cabang. Dan memang untuk mengawal sahabat-sahabat yang di komisariat persiapan itu begitu, untuk mereka bersiap untuk menjadi pengurus komisariat definitif begitu. Nah kalau berbicara berapa persen kaderisasi di apa namanya Fokus cabang. ya fokus cabang ya kita fokuskan 70% lah di apa namanya di kaderisasi begitu. Ya itu tadi sebagai ujung tombak di komisariat kita dalam rangka pengawalan dan dorongan untuk sahabat-sahabat komisariat itu melaksanakan agenda-agenda kaderisasi. Nah memang hari ini cabang Tulang Bawang baru selevel pelatihan kader dasar ya memang. Kemudian yang insya Allah dalam waktu dekat juga kita upayakan untuk pelatihan kader lanjut gitu, untuk sahabat-sahabat yang belum melaksanakan agenda PKL tersebut. Kira-kira di bulan
Berapa Ya, kita upayakan dalam 1-2 bulan. 1-2 bulan Ya. terakhir ini ya. Dari tengah sendiri tuh gimana? Berbicara tentang persentase dan proses pengawalan kaderisasi di pengurus cabang PMI Lampung Tengah. Berbicara pengawalan sekian persen juga tadi yang berarti Ya. berapa persennya. Di Lampung Tengah sendiri itu proses kaderisasinya, iya benar, saya tanggapin dari awal tadi. Bahasanya kaderisasi itu jantungnya Organisasi. Terus kemudian ngomongin kaderisasi di tengah itu, yang jadi kendala utama sebenarnya aksesnya. Jadi dari pengurus cabang ini, kalau misal kita mau komisariat menjalankan aktivitas kaderisasi, itu terkendalanya biasanya di jalan. Belum yang kadang terkendala cuaca ya, hujan. Kemudian jarak tempuhnya belum jalan yang begitu bagus lah. Kan? Akhirnya terhambat di situ. Terus kemudian basisnya kan anak pondok. Jadi mereka ini waktunya kita berbenturan kadang sama pondok ini, bukan berbenturan sama agenda pondoknya, ya. Agenda pondok itu kan padat. Jadi kita nyiasatinya itu nyari-nyari terus, nyari waktu yang pas. Gitu ya. Apalagi Lampung Tengah ini kalau saya analogikan tuh baru pada 5. Berkorban aja. Ya. Jangan sampai ada yang meletus tuh. Jangan sampai ada yang meletus ya. Alhamdulillah sampai saat ini di Lampung Tengah sendiri sudah 5 komisariat. Baik Tung Boy Min ya, Mazin, kira-kira nih Tung, kita ini kan sudah masa akhir jabatan ya. Kita sudah masa akhir jabatan. Kalau merujuk di SK udah, kalau Pringsu sendiri SK itu udah selesai dong. Ya, mungkin tengah sama tulang bawang sama lah ya, kita nggak jauh-jauh beda gitu kan. Tentu karena penundaan konvercap itu, ya kan, nggak semerta-merta ketua-ketua cabang ini mundur konvercap tanpa ada hal lain, ya kan, yang menjadi keinginan ketua cabang yang belum terrealisasikan dalam satu kepengurusan. Lantas apa tuh dari Ketua Muazzin dulu nih ya, Ketua Muazzin, apa yang menjadikan konvercap ini sudah sudah limit ya, lebih dari batas SK itu tuh? Program apa yang belum terrealisasi? Ya, kalau berbicara program tentunya di bidang kaderisasi ya. Memang kita targetnya untuk pelatihan kader lanjut, jadi mungkin kita upayakan untuk kesana gitu. Nah kemudian mungkin di luar daripada itu pengawalan di komisariat, karena memang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya cabang Tulang Bawang punya 2 komisariat persiapan. Artinya kita coba mengawal untuk bagaimana bisa memastikan kaderisasi di komisariat tersebut bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan lancar ataupun bisa secara regenerasi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ya kita menuntaskan program kerja yang belum terlaksana, kemudian mengawal memang secara masif di ranah komisariat. Mungkin itu sih yang memang menjadi landasan dasar sampai hari ini. Kalau Tungboy, apa tuh? Kegiatan apa yang belum terrealisasi yang besar mungkin ya sehingga harus mundur konvercap ini tuh? Ya, kalau Tengah sendiri sebenarnya ada 2. Apa itu? Yang satu itu sekolah aja sampai hari ini masih belum terrealisasi. Cuma masih ada agenda penutup yaitu PKL. Insya Allah kami juga masih ini mau menyelenggarakan PKL di bulan 10 tuh. Di bulan 10. Insya Allah. Ini lagi proses. Luar biasa. Jadi kedua cabang ini berarti PKL ya, jangan tabrakan tuh, ya kan? Karena kita juga pengen mendelegasikan untuk regenerasi, Siap. gitu kan? Jadi PKL ya, PKL dalam waktu terdekat ini. terdekat. Kemudian selanjutnya tuh, tapi sebelum itu Pringsew sendiri, mungkin bertanya nih ya, kok bisa mundur sejauh ini kan? Pringsew itu kemarin baru kita tetapkan bahwa Harlah PMI itu 10 Oktober 10 Oktober di Hari Pahlawan, dan itu pun mengacu pada SK definitif pertama gitu kan. SK definitif pertama 10 Oktober, maka kita pengen konvercap di Harlah PMI yang kita rayakan pertama kali, mau kita peringati lah ya Harlah PMI Pringsew itu di tanggal 10 Oktober. Kita nyari momen di 10 Oktober itu gitu. Nah kemudian setelah itu tuh berbicara tentang demisioner tadi, bulan 10 kurang lebih sebulan 2 bulan yang akan datang PKL kan, agenda besar PKL. Setelah PKL mau konvercap ya kan. Nah pasti sahabat-sahabat mungkin sahabat-sahabat
dari Tulang Bawang, dari Tengah, kemudian cabang-cabang lain, pasti kan ada pertanyaan nih, ketua-ketua cabang ini begitu selesai berproses mau kemana kan gitu. Nah kita selalu mendoktrin kepada adik-adik terus ikuti proses gitu kan. Jangan hanya struktural dari rayon, komisariat, cabang, kalau bisa sampai PP kan gitu kira-kira. Nah gimana kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat dari rayon, dari komisariat, Tung habis ini kemana tuh, nyalon PKC nggak kira-kira begitu ya. Nah tapi pertanyaannya tuh ke Tumboy dulu, karena Tumboy ini kita awal beliau ini kita doakan ya kan? Gimana Tumboy? Pas akademisioner mau nyalon ketua umum PKC atau mau berhenti setelah jadi ketua cabang? Gimana? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Aduh, momennya Karena pertanyaan besar itu besar sekali. Ini jangan jangan didengarkan ya. Kita bisik-bisik aja. Tetap kita melanjutkan proses. Tapi untuk di mananya kita lihat nanti saja. Berarti ada indikasi, ini ada misteri nih di balik jawabannya ini. Kita lihat nanti gitu ya. Kita lihat nanti saja. Termasuk gimana tuh? Ya kalau berbicara pasca sebagai ketua umum ya mungkin kita melihat ke depannya apa yang memang menjadi keharusan dorongan dari sahabat-sahabat di bawah ataupun sahabat-sahabat seangkatan, mungkin jika memang untuk kemaslahatan bersama ataupun sesuatu hal yang bisa kita bicarakan. Jadi ketua ini kayaknya. Ya apapun nanti mungkin bisa menjadi apa ya, sebuah rujukan lah. Mungkin itu sih jawaban aman ya. Ya secara Kalau Tom Yobi sendiri ada kalau kita pertanyaan gitu. Apa jangan Tom Yobi ketua atau bagi sekretaris, saya bendahara apa? tetap kita yang tua dulu ya. Kalau nggak mau kita dorong jadi ketua ya yang tua ya kan, secara pengalaman dan kapasitas keilmuan lebih mumpuni dari kita tuh ya. Iya. Berproses lebih awal dari kita gitu kan. Tapi harus digarisbawahi ya, artinya ke depan adalah ya bagaimana kita lebih apa ya, berkhidmat lah Iya. gitu. Apapun posisinya ya kita harus bisa menyesuaikan gitu. Bukan berarti kita rujukannya harus menjadi seorang yang nomor satu gitu, tidak lah ya. Iya. Tidak. Saya pribadi tadi ya, wah ini ngerasa kok saya yang ditanya gitu kan. Ini yang nanya kita tanya gitu ya. Nyari aman ini kalau ditanya. Kalau saya sendiri kalau berbicara untuk menjadi ketua umum PKC, kalau ke sana kayaknya kita belum ada untuk dorongan jadi ketua umum PKC. Tapi nggak tahu kalau selesai diobrolan kita dulu ya kan, ya dorong saling mendorong satu sama lain ya kan. Kita nggak tahu kan kalau itu. Nah kira-kira kalau yang penting nanti pas akademisioner apapun yang terjadi tetap harus berkhidmat gitu kan, harus berkhidmat mengawal dari tatanan proses pengurus cabang sampai dengan rayon. Kalau kita tidak ada di posisi struktural, kita akan sulit untuk memberikan pemahaman, kita akan sulit untuk didengar gitu kan kalimat-kalimat kita. Kalau berbicara senior, ada yang lebih senior dari kita gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke struktural PKC, ketika Bahkan ke PB lah, bahkan ke PB kan, ke PB kan. Jadi kita turun ke cabang itu kita masih punya taring gitu kan, omongannya masih dengar oleh sahabat-sahabat di pengurus cabang. Mungkin begitu sih, lebih kepada hikmat dan lebih berkontribusi kepada sahabat-sahabat di pengurusan cabang. Jadi tidak stagnan setelah di pengurus cabang udah selesai gitu kan, nggak ada motivasi buat adik-adiknya nanti gitu tuh, kurang lebih begitu kalau saya sendiri tuh. Kalau nyalon ketua cabang kayaknya mungkin enggak, tapi ya nggak tahu kalau ada dorongan faktor lain kayak gitu ya. Histeris juga. Yang penting intinya tetap berkhidmat dimanapun posisi di PKC itu, atau kata teman Jin mau PB kan kita nggak tahu ya kan, jadi apa kerocot ya kan. Kurang lebih begitu tuh ya. Oke. Terima kasih ini kepada Tumozin dan Tumboy sudah silaturahim ke cabang Pringsewu. Ya insya Allah lah kapan waktu Pringsewu juga ya silaturahim ke Tulang Bawang, kemudian silaturahim ke Lampung Tengah. Baik sahabat-sahabat, ini obrolan santai dari saya Yobi Aprijal selaku ketua cabang Pringsewu, dan Tumozin ketua cabang Tulang Bawang, dan juga Tumboy ketua cabang Lampung Tengah. Kita ngobrol-ngobrol santai karena silaturahim emang nih kalau kita tidak abadikan kan.
jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Baik, mudah-mudahan ada hikmahnya dari percakapan kita bertiga. Mudah-mudahan ada yang bisa menjadikan spirit buat sahabat-sahabat PMI, terkhusus Pringsewu, Tulang Bawang dan Lampung Tengah, tetap berproses tuh ya. Oh ya, ada ini enggak kata-kata penutup untuk memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat dari masing-masing daerah? Ya. Untuk motivasinya, jangan pernah menyerah, tetaplah berproses, ikuti step by stepnya, grid by gridnya, ya kan? Agar nanti di depan itu bisa menemukan hal yang lebih menarik daripada yang hari ini kalian temukan. Oke. Jadi sesuai tingkatan, mulai dari rayon, komisariat, BC, BKC, PB, ikuti proses-prosesnya itu tingkatannya. Pasti kalian di situ akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Masya Allah. Jadi akan menemukan kebahagiaan pada waktunya gitu ya. Jadi untuk para kader dan anggota yang ada di Lampung Tengah khususnya dan untuk di seluruh Indonesia, tetap semangat berproses, ikutilah jalur-jalurnya dengan seksama. Oke, tapi jangan tempo sesingkat-singkat. Harus dengan tetap kita seksama proses aja. gitu harus ya. Oke. Selanjutnya Tuh Wajin, monggo closing statement. Ya, kalau dari saya mungkin sederhana ya. Ikuti benar apa kata yang disampaikan Tuh Boy, ikuti semua proses yang ada di PMI, karena mungkin ketika kita berproses pasti menemukan pahit, manis, ya kan, asam garam mungkin itu. Jadi dari pahit, manis, asam garam itulah yang akan menjadikan kita seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Begitu. Mungkin jangan pernah lelah, jangan berputus asa, pantang menyerah dan pantang meninggalkan PMI dalam situasi dan kondisi apapun. Mantap. Oke. Baik, terima kasih buat Tuh Boy dan Tuh Wajin atas statement closing. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan spirit bagi kader-kader maupun anggota yang mendengar podcast kita pada kesempatan kali ini. Ini akan membawa dampak yang positif dari obrolan-obrolan santai kita, kurang lebih begitu tuh ya. Karena kita akan menjadi apa itu tergantung dari lingkungan kita. Maka tadi disampaikan step by step, semakin jenjang kita semakin tinggi ke PKC, kemudian PB level kita, maka grid kita itu semakin naik, ya kan. Hidup kita akan mungkin lebih mudah, ya kan, dengan jaringan yang semakin luas. Oke, baik, itu saja sahabat-sahabat podcast kolaborasi pergerakan PMI Pringsewu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Iri Dinas Sultan Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuh Wajin. Terima kasih Tuh Boy. Iya. Koalisi.